Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari kelas pendidikan ekonomi 2020B akan mempresentasikan materi dasar kependidikan, yaitu inovasi pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Anissa Nur Aida dengan NIM 010. Yang kedua, Ifa Fitriyatul Fadila dengan NIM 012. Yang ketiga, Meliana Dian Anista dengan NIM 018. Yang keempat, Yoga Sugiantowo dengan NIM 040. Yang kelima, Dia Fira Umami dengan NIM 046. Dan yang keenam, Istia Eka Putri dengan NIM 050. Sekarang saya akan membahas tentang apa itu inovasi pendidikan. Sebelumnya, saya akan menerangkan apa itu inovasi. Inovasi merupakan suatu perubahan baru yang diarahkan ke arah perbaikan. Berbeda dari hal yang sebelumnya sudah ada, serta sengaja dan juga terencana. Maka, makna dari inovasi pendidikan yaitu suatu perubahan baru yang bersifat kualitatif, berbeda dari hal yang sebelumnya sudah ada, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dalam pendidikan. Maksud dari sifat kualitatif dalam pengertian inovasi pendidikan yaitu inovasi memungkinkan adanya reorganisasi atau pengaturan kembali unsur-unsur yang ada dalam pendidikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk poin yang ketiga yaitu tujuan inovasi pendidikan. Tingkat kemajuan suatu bangsa dapat ditinjau dari tingkat pendidikan rakyatnya. Jika pendidikan rakyat itu tinggi, maka semakin maju pula bangsanya. Inovasi pendidikan dilakukan untuk memecahkan masalah pendidikan dan juga untuk menyongsong perkembangan dunia kependidikan yang lebih memberikan harapan kemajuan yang lebih besar. Untuk lebih rinci tentang maksud diadakannya inovasi pendidikan ini antara lain. Yang pertama, pembaruan pendidikan ini sebagai tanggapan baru untuk masalah-masalah pendidikan. Nah, masalah-masalah pendidikan ini yang perlu dipecahkan melalui inovasi pendidikan ini antara lain. Yang pertama, kurang meratanya pelayanan pendidikan. Yang kedua, belum efisien dan ekonomisnya pendidikan. Yang ketiga, belum tumbuhnya masyarakat yang gemar belajar dan masih banyak lagi. Maksud kedua diadakannya inovasi pendidikan ini yaitu inovasi pendidikan sebagai upaya untuk mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dan lebih ekonomis. Untuk poin yang keempat yaitu siklus inovasi pendidikan. Siklus inovasi pendidikan ini berlangsung seperti kurva difusi, di mana pada tahap awal kurva ini pertumbuhannya cenderung lambat. Namun ketika pelanggan ini merespon produk sebagai suatu kebutuhan, maka pertumbuhan produk ini akan meningkat secara eksponensial. Nah, pertumbuhan produk ini akan bisa terus meningkat apabila dilakukan inovasi. Untuk di akhir kurva, pergerakannya mulai melambat kembali dan akan cenderung menurun. Organisasi yang inovatif akan bekerja dengan cara inovasi baru, menggantikan cara lama untuk dapat tetap mempertahankan kurva melalui perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini apabila tidak dilakukan pembaharuan akan mengalami pertumbuhan yang cenderung stagnan atau bahkan menurun. Demikian juga dalam bidang pendidikan, pembaharuan harus senantiasa dilakukan agar dapat memenuhi harapan rakyat dan senantiasa berkembang. Lanjut pada poin kelima, yaitu masalah-masalah yang menuntut adanya inovasi pendidikan. Yang pertama,
berpengaruh pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan serta kebudayaan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia belum dapat mengikuti dan mengontrol adanya kemajuan-kemajuan tersebut, sehingga belum dapat menghasilkan tenaga-tenaga pembangun yang sesuai dengan tuntutan dan keinginan dari masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu laju eksploitasi penduduk yang cukup besar, sehingga menyebabkan daya tampung, ruang, fasilitas pendidikan menjadi sangat tidak seimbang. Yang ketiga, meningkatkan aspirasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, sedangkan pada pihak lain kesempatan tersebut sangatlah terbatas. Yang keempat, mutu pendidikan yang dijalani semakin menurun karena belum mampu untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, belum adanya alat organisasi yang efektif serta belum tumbuhnya suasana kesuburan dalam masyarakat untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Keenam, kurangnya relevansi antara program pendidikan dengan keadaan masyarakat yang sedang mengalami pembangunan. Kemudian yang ketujuh yaitu keterbatasan dana. Kita lanjut pada poin ke-6 yaitu berbagai upaya dalam inovasi pendidikan di Indonesia. Antara lain pertama yaitu PSPP, yakni Proyek Perintis Sekolah Pembangunan. Ada 8 IKIP yang ditugaskan untuk melaksanakan PSPP, yakni IKIP Padang, IKIP Jakarta, IKIP Surabaya, IKIP Bandung, IKIP Semarang, IKIP Yogyakarta, IKIP Malang, dan IKIP Ujung Pandang. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006, di mana memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: fleksibilitas program, efisien dan efektivitas, berorientasi pada tujuan, kontinuitas, dan pendidikan seumur hidup. Kemudian yang ketiga yaitu proyek AMONG. AMONG sendiri merupakan singkatan dari pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru yang bertujuan untuk membantu anak yang drop out, membantu anak yang tidak mau keterikatan tempat dan waktu saat melakukan pembelajaran, untuk mengurangi penggunaan guru, dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan pemerataan pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu berbagai SMP, SMU, universitas terbuka, di mana proses pembelajarannya sebagian besar dilakukan di luar gedung. Pembaruan sistem pendidikan dan tenaga kependidikan. 1. Rasional pembaruan. Dengan adanya pola pengembangan sistem pendidikan tenaga kependidikan atau PPSPTK pada tahun 1980, diharapkan pengembangan dan pembaruan tentang dasar, sistem, dan struktur pendidikan di semua lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK seperti Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP dan maupun Fakultas Keguruan atau FKG yang berada di universitas negeri maupun swasta di seluruh Indonesia lebih terarah dan menuju sasaran yang digariskan. Tujuan dan sasaran pembaruan. Pembaruan sistem pendidikan dan tenaga pendidikan diarahkan untuk menunjang pembangunan bangsa pada khususnya dan peningkatan kualitas hidup manusia pada umumnya. Sasaran pendidikan tenaga kependidikan yaitu yang pertama, pengadaan tenaga kerja kependidikan dalam jumlah dan kualifikasi yang tepat. 2. Pengembangan dan pembaruan ilmu pendidikan. 3. Perencanaan dan pengembangan terpadu. 4. School based management atau manajemen berbasis sekolah. Masalah pokok yang secara potensial menghambat pencapaian kualitas pendidikan dasar yaitu kompleksnya pengorganisasian sekolah dasar, praktek manajemen yang terlalu sentralistik pada tingkat SLTP. 3. Praktek penganggaran yang berkotak-kotaknya dan kaku. 4. Manajemen pada tingkat sekolah yang tidak efektif. Perubahan dan pembaruan struktur program. Secara historis, sistem persekolahan di Indonesia dibagi menjadi 3 periodisasi waktu atau zaman. Yang pertama, zaman pemerintahan Hindia Belanda, zaman pemerintahan Jepang, dan zaman pemerintah Indonesia Merdeka. Zaman pemerintahan Hindia Belanda, persekolahan diselenggarakan atas dasar kelas sosial, status, serta golongan warga negara, seperti golongan bangsawan, pemimpin adat, pemimpin agama, dan rakyat biasa. Namun, pada saat zaman pemerintahan Jepang, persekolahan disederhanakan dengan menghapus penggolongan baik dari status sosial, kelas sosial, sehingga semua penduduk Indonesia dari golongan apapun bisa merasakan namanya persekolahan. Dan yang terakhir, pada zaman Indonesia Merdeka, tahun 1964, pemerintah Indonesia melakukan perubahan nama pendidikan dasar menjadi sekolah dasar.
Pergantian nama ini juga diikuti dengan perubahan atau pembaruan kurikulum yang dikenal dengan kurikulum Pancawardhana. Tahap-tahap dalam mengadopsi inovasi pendidikan: pertama, eksplorasi, antisipasi, penanganan, adaptasi, kerjasama, dan perhitungan. Pengambilan keputusan dalam inovasi pendidikan. Pertama, pengambilan keputusan dalam inovasi atau kurikulum dapat berupa keputusan menerima atau bahkan menolak hasil inovasi tersebut. Memilih salah satu dari berbagai alternatif inovasi tersebut, memutuskan metode apa yang tepat untuk dibuat dalam menerapkan hasil inovasi tersebut. Yang kedua, dalam hal pengambilan keputusan inovasi tersebut, pembuat keputusan telah memahami berbagai alternatif dengan segala konsekuensinya. Tinggal mempertimbangkan mana yang paling tepat untuk dipilih atas dasar dapat dilaksanakan dan keuntungannya bisa dirasakan secara berorganisasi atau kurikulum. Poin yang ke-9 adalah kendala-kendala dalam inovasi pendidikan. Di dalam inovasi pendidikan ada 6 kendala. Yang pertama adalah perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi. Jadi di awal kita sudah memperkirakan hasilnya bagaimana, tetapi ternyata hasilnya berbeda dari ekspektasi kita di awal. Kemudian yang kedua adalah konflik dan motivasi yang kurang sehat. Bagaimana inovasi pendidikan bisa berjalan seandainya terjadi konflik ataupun kurangnya motivasi dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi pendidikan. Jadi, faktor penunjang itu adalah faktor yang sangat penting. Ketika faktor penunjang itu lemah atau tidak bisa menunjang, maka inovasi pendidikan tidak bisa berjalan. Keempat adalah keuangan atau finansial yang tidak terpenuhi. Bagaimana kita bisa membeli barang seandainya kita tidak mempunyai uang? Tentunya finansial adalah hal yang perlu kita pertimbangkan. Kelima, penolakan dari kelompok tertentu atas hasil inovasi. Jadi, bagaimana inovasi kita bisa berjalan seandainya terjadi penolakan dalam masyarakat ataupun kelompok tertentu. Keenam adalah kurang adanya hubungan sosial dan publikasi. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat ataupun bagaimana kita mengenalkan inovasi pendidikan ini ke dalam masyarakat. Untuk menghadapi kendala-kendala dalam inovasi pendidikan, kita perlu bekerja sama dengan beberapa pihak. Yang pertama, guru. Yang kedua, administrator. Yang ketiga, orang tua siswa. Yang keempat adalah masyarakat secara umum. Dan ini harus bekerja sama untuk melaksanakan inovasi pendidikan. Dalam melakukan inovasi pendidikan, pasti akan ada penolakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Berikut merupakan alasan inovasi pendidikan ditolak atau tidak dapat diterima oleh pihak-pihak tertentu di lapangan. Yang pertama, beberapa pihak tidak diikutkan dalam proses perencanaan, pembuatan, atau pelaksanaan inovasi tersebut, sehingga mereka menganggap bahwa inovasi tersebut bukan kehendaknya dan merupakan kehendak orang lain yang tidak perlu dipatuhi atau dilakukan. Yang kedua, beberapa pihak ingin mempertahankan sistem yang sudah ada atau sudah dilakukan sejak dulu dan tidak ingin diubah. Selain itu, sistem yang sudah ada dianggap lebih memberikan rasa aman dan kepuasan serta sudah sesuai dengan pemikiran mereka. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan inovasi serta menghindari penolakan. Untuk menghindari penolakan, faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan adalah guru, siswa, kurikulum, fasilitas, dan lingkup sosial masyarakat. Demikian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.